Baik ini untuk, penjadwalan irigasi menggunakan crop pot. Nah, jadi seperti biasa, input dulu data etanol, data curah hujan, data tanah. Nah, kemudian kita mulai dari, padi. Kita mulai dari padi. Oh ya, untuk ini, aku nggak bikin kayak tabelnya gitu, mungkin teman-teman bisa bikin sendiri ya untuk tabelnya. Cuma di sini, aku cuma ngejelasin cara, penggunaan crop pot-nya gitu. Nah ini, kita sesuaikan lagi sama jadwal tanam yang ingin kita lakukan, bebas tergantung dari kalian pengennya kapan. Nah kalau di sini aku untuk padi masa tanam satu itu bulan 11 awal tanggal 1 gitu. Kemudian, kita ke CWR udah muncul, kemudian di schedule. Nah di sini kita bisa, setting kondisi yang kita inginkan, caranya pergi ke setting. Oh ya, sebelumnya di sini ada data umumnya etanol, terus stasiun curah hujan, jenis tanaman, jenis tanah, apa, waktu panen, ada yield reduction. Terus di bawah ini juga ada kebutuhan, apa ya, kebutuhan kotor, kebutuhan bersih, total kebutuhan air irigasi yang hilang, ada apa lagi nih, ada ini deh pokoknya nanti bisa dijelasin ini maksudnya apa. Terus total curah hujannya, total curah hujan efektif, total curah hujan yang hilang. Nah, ada efisiensi hujannya berapa. Kemudian di sini ada yield reduction. Nah, di sini nanti bisa dijelaskan juga ini apa, ETC, terus yield reduction-nya di sini 0,0. Berarti di sini sudah bagus, dengan kata lain, pemberian airnya, sudah efektif, tidak ada yang hilang, karena yield reduction-nya udah 0% gitu. Dan di sini ada juga, apa, fasenya di sini pre-puding atau puddling itu proses penyiapan lahannya. Nah ini, minus ini berarti, eee, kita ini, apa namanya, ngehitung mundur dari, eee, jadwal penanaman. Misalnya ini -19 berarti ini H-19 sebelum penyiapan tanam. -1 berarti H-1 sebelum penyiapan, maaf, sebelum penanaman gitu, sampai N itu yaitu eee, masa panen gitu. Ini ada perkolasi, terus ada ini KS, ada REN, dan nanti dijelasin aja ini maksudnya apa gitu. Terus ada ini jadwal irigasi, ini untuk efisiensi dari saluran irigasi. Untuk cara, pengaturannya bisa di sini option, pergi ke menu rice schedule karena kita di sini kan tadi tanamannya, eee, padi ya. Nah, ini ada interval untuk waktu pemberian irigasi. Nah, di sini kalau kita, mau menyesuaikannya bisa, nih bisa menggunakan fixed water depth. Nah nah ini berarti pemberian air itu, sampai 5 milimeter, di kedalaman 5 milimeter gitu. Kemudian untuk, karena kita ingin mencoba interval, nanti kita pilih yang interval. Nah, di sini, kalian bisa menyesuaikan pengen interval berapa untuk pemberian air irigasinya. Misalnya untuk masa pertumbuhan atau masa tanam awal itu rentangnya setiap 10 hari, untuk, masa pertumbuhannya 10 hari, masa tengah sama, masa akhir dari tanaman itu 10 hari. Nanti bisa, dikombinasikan mau berapa gitu, nanti dibikin tabelnya bisa dijelasin, ini untuk intervalnya. Nah kemudian ini, eee, untuk, pemberian ini kan tadi kan jadwal pemberian air, kalau ini pengaplikasiannya seperti apa? Maksudnya air yang diberikan itu, kapan, sebanyak apa dan berhentinya kapan? Nah kalau di sini
kita make yang, settingan awal aja, yaitu pemberian air hingga kapasitas lapang, hingga mencapai kapasitas lapang. Jadi di sini kita bikin 100% dari kapasitas lapangnya atau, kapasitas dari tanah itu menampungnya sebesar apa. Untuk irigasi efisiensi kita pakai 65%. Jadi maksudnya, saluran irigasinya itu sebesar 65%. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita lihat dari, grafiknya. Ini dari chart. Nah, ini yang merah ada depresi, ada TAM, ada RAM. Nah, ini nanti dijelasin lagi, ini maksudnya apa, kalau grafiknya ke atas maksudnya apa. Nah, ini nanti bisa dipelajarin lagi, aku nggak ngejelasin lebih detail, nanti bisa, kalian bahas aja di perencanaannya seperti apa. Nah, itu untuk tanaman padi, kalau tanaman, palawija nanti, juga sama, tinggal dipilih mau nanam apa. Nih, kalau dari yang, kita praktikum kemarin dari Pak Oyo, mau kalian coba untuk 3 jenis tanaman ya untuk palawija, nanti bisa disesuaikan lagi dengan waktu tanamnya yang berbeda-beda. Maaf untuk waktu tanamnya yang sama, tetapi untuk interval, pemberian air irigasinya. Nah, di sini caranya sama, bisa ke setting, kemudian ke non-rise, karena kita palawija, kemudian irigasinya kita pilih yang fix and interval. Nah, ini di sini nanti bisa diganti untuk intervalnya berapa hari. Nah, selanjutnya untuk, pengaplikasiannya juga sama, itu kita mengisi air sampai dengan kapasitas lapang 100%. Nah, untuk irigasi efisiensinya kita juga bikin 65, kemudian oke. Nah, di sini bakalan muncul untuk, eee, tabelnya. Nah, yang kalian perlu bahas di sini yaitu dari, tabel total dengan yield reduction-nya gitu, berapa di sini. Nanti dijelasin aja. Kemudian untuk grafiknya juga sama, ini untuk, grafik dari palawija. Bisa diperhatiin grafik palawija itu lebih simpel daripada grafik yang padi tadi, karena ada beberapa faktor seperti depresi atau, RAM, TAM, nanti tinggal dijelasin ini maksudnya apa, ini kapasitas lapang, ini TAM berarti total available moisture atau total air yang tersedia. RAM itu ready available moisture. Jadi jumlah air yang dapat dimanfaatkan. Jadi ibaratnya ini permukaan tanah, ini depresinya, ini ketersediaan air tanah. Jadi tanaman itu tidak bisa menggunakan TAM. Mereka tidak bisa menggunakan total dari keseluruhan air, tapi mereka hanya bisa menggunakan air yang tersedia untuk tanaman, yaitu segini. Nah, ini berarti penjadwalannya sudah baik karena, eee, tadi yield reduction-nya 0,0 ya. Nah, jadi itu sudah, menggambarkan kalau penjadwalannya itu sudah baik, tidak ada air yang berlebih atau tidak ada air yang kekurangan gitu. Jadi, sudah bagus untuk perencanaannya. Nanti bisa dibikin lagi untuk, eee entah kalian mengganti masa tanam atau mengganti, eee, tumbuhannya, tanamannya apa, atau kalian ingin mengganti efisiensi saluran itu boleh. Nah, nanti tinggal dibahas saja untuk ininya dan grafiknya. Mungkin itu untuk poin ke-6, kalau ada yang, masih kurang jelas boleh ditanyain. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.